Ada yang bisa menyampaikan? Yang teorinya dosen pengajarnya siapa ya? Dosen pengampunya? Mika, Pak. Bu Mega? Dari Bu Mega sudah dijelaskan sampai apa ya, yang teorinya? Ada yang bisa menjelaskan? Misi Pak Zen. Oke. Ya jadi kalau Bu Mega ajarnya sudah sampai di Ya, halo? Izin menjawab, Pak. Kemarin Bu Mika terakhir sampai di perangkat dan keamanan jaringan nirkabel. bukan, beda lagi. Ya, aku kan tadi pagi dia nanya, saya dapat beasiswa. Kira-kira saya lanjutin pathway-nya enggak? Kamu beasiswanya full degree, full. Itu artinya apa? Proses seleksi dan pathway itu Oke, baik ya, maaf ini tadi ini saya bareng-bareng nih ada rapat dan sebagainya secara online. Baik, saya akan coba share screen. Bentar.
Bisa terlihat kah slide-nya? Kenapa? Lihat ya. Oke, baik ini yang di minggu ini kita akan coba secara langsung ya. Jadi yang di apa setelahnya saya akan coba, cek dulu yang di tugas yang kemarin. Baik, ini saya ambil yang dari Nur Aida Fitrotin yang paling awal mengumpulkan ya. Ini, sudah mencoba ada berapa SP32 dengan sensor DHT 22 nih ya. Jadi nanti yang di sini untuk yang di SP32-nya yang digunakan, tapi ini dia belum terhubung ke sisi, koneksi ke servernya itu ya. Jadi secara konsepnya nanti di sini ada, sensornya DHT22 yang nantinya dia akan ditampilkan di LCD display yang ada di sini itu ya. Oke, ini LCD-nya pakai I2C, yaitu dia integrated, circuit, yaitu dia 16, kolom dan nanti ada 2 baris. Kemudian nanti di sini ada LED-nya juga nanti ada DHT22 ini ya. Ini berapa library yang digunakan di sini. Ini sudah dicoba sama Mbak Fitron ya. Dan nanti di sini sudah bisa untuk menampilkan di walkthrough-nya ya. Jadi di walkthrough-nya nanti ada suhu kelembabannya, yang nantinya bisa langsung ditampilkan di, sini itu ya. Dan dia di sini suhunya juga bisa di-adjust, nantinya, apa istilahnya ya, di suhu dan kelembabannya, ya nanti dia bisa dilakukan pengaturan langsung di DHT22-nya itu ya. Ini juga sudah dicoba pakai sensor ultrasonik, nanti ini ada buzzer-nya juga itu ya. Ini, baik itu yang pakai yang di ini ada tambahnya untuk yang di library-nya, ada liquid crystal, I2C-nya, juga nanti ada LCD di I2C-nya, yang digunakan sebagai library untuk koneksi ke sisi LCD-nya dia. Kemudian untuk yang di sini ada berapa yang bisa digunakan. Jadi nanti yang sini dia ada LCD, nanti menyatakan, jaraknya dia berapa, sehingga kalau dia jaraknya kurang dari 10 senti, dia tuh akan menyalakan buzzer-nya. Jadi ini, dipakai untuk apa istilahnya kalau ada orang, dia tuh supaya mendekat ke si perangkatnya, maka itu nanti dia akan memberikan buzzer atau dia dipakai untuk apa istilahnya, menghindari tabrakan, kalau dia tabrakannya semakin dekat, maka itu akan memberikan buzzer. Ini biasa dipakai di sensor, mobil ya, di sensor mobil yang di apa istilahnya, di, belakang, itu nanti dia itu semakin dekat mobil ini dengan objek yang ada di belakangnya, maka itu nanti akan memberikan buzzer-nya ke perangkatnya dia. Ya, ini yang sudah dikerjakan kemarin. Sekarang, kita akan coba menambahin yang di apa istilahnya, eee, yang di ini ya. Di sini kita akan mencoba untuk menambahkan di sisi bentar, saya ada telepon
Oke, baik untuk yang di sini kita akan coba yang di sebenarnya kita mulai dari praktikum yang keempat ini ya. Jadi di sini kita akan coba menghubungkan SP32 kita ke, suatu server ya. Nanti servernya yaitu dia pakai namanya ThingSpeak. Jadi nanti yang sini kita akan nyoba beberapa aplikasi atau platform yang sudah ada, baik itu yang pakai ThingSpeak, pakai Ibidot, pakai Telegram, pakai Blink, pakai MLT Inventor, juga nanti bisa pakai yang namanya Flutter itu ya. Oke, nanti kalau waktunya mencukupi ya, ini, kita akan nyoba satu persatu di masing-masing bagian ini. Oke, yang di sini, ini, kalau yang di mode yang ketiga ini dipakai untuk yang kontrol LED yang di SP32 itu ya. Jadi kalau nanti misalnya di sini dia itu ada SP32 ini ya. Ya, ini ada SP32, ini ada apa istilahnya semacam kayak, LED dan sebagainya. Maka nanti, LED-nya bisa kita kontrol dari suatu website. Tapi nantinya di Wobby ini ada kalau, dari SP32 itu ngirim ke website, ya sekali lagi, kalau dari SP32 ngirim data ke website dia itu nggak dibatasi. Jadi dia itu, dibuat open untuk yang dikoneksi dari SP32 ini ke suatu website. Tapi kalau nanti dia dari website-nya ini melakukan kontrol ke SP32 ini, nah ini nanti yang dibatasi oleh si, Wobby-nya. Jadi harus berbayar ya. Jadi kalau nanti ya kita dari di modul ketiga ini kalau kita mau mengaplikasikan, ya, jadi mau mengontrol LED dari HTML, ini ya, ini nanti maksudnya AISA 2023 ya. Jadi ini kemarin sudah saya sampaikan maksudnya yang di modul saya nantinya AISA 2023. Ya, ini, sebenarnya di SP32 itu bisa dimungkinkan ada 2 versi, yaitu dia sebagai namanya access point ataukah dia sebagai namanya station mode-nya ya. Jadi, kita bisa juga kalau kita nggak punya access point di rumah, maka kita bisa memanfaatkan SP32 ini dia sebagai access point. Nah, ini yang paling banyak digunakan SP32 ini dia sebagai yang namanya station mode, ini ya. Ya, ini, kalau yang di station mode-nya, ini berarti dari SP32-nya dia tuh akan langsung koneksi ke satu access point, nanti ya sini dia tuh bisa dikontrol pakai, mobile apps atau dia pakai, suatu laptop gitu ya. Jadi ini koneksi yang ada di suatu, perangkat di SP32-nya. Nah, kalau dia sebagai access point, maka perangkat yang lainnya itu nanti dia akan langsung menuju pada sisi SP32 yang sudah kita pasang dia sebagai access point-nya, gitu ya. Ini, di modul ini sebenarnya kalian bisa mencoba, jadi nantinya sini ada semacam kayak LED, dikoneksikan ke SP32, kemudian kita akan mencoba untuk melakukan controlling ke LED yang sudah terpasang dengan ESP32 ini ya. Jadi kita bikin suatu website yang sederhana, ini ya, ini cara bikin website-nya. Kemudian nanti ini ya, ini, website-nya, ini bisa kita on off dari website-nya ini ya. Jadi ini semacam kayak kalau kita kemarin di paket tracer, ini kita bisa melakukan on off-nya dari, mobile apps yang ada di paket tracer-nya itu ya. Jadi ini bisa kita on, off, dan sebagainya dari sisi, apa istilahnya, isi luar dari isi web-nya. Nah, sekali lagi, ini yang dibatasi oleh si Wobby. Jadi kalau Wobby dia itu tidak bisa menerima data dari luar. Kalau dia ngirim data keluar, dia itu bisa, tapi kalau dia terima data dari luar, maka dia itu dibatasi. Ini harus berbayar dan sebagainya itu ya. Iya, ini sementara kita sehingga yang di modul ini kita lewati ya. Jadi sekali yang di modul ini kita lewati, nantinya ini untuk melakukan controlling ke suatu ESP32-nya. Kita, langsung aja masuk ke yang di modul yang keempat, ya ini monitoring dengan ThingSpeak. Yang di ThingSpeak-nya, ini sebenarnya ada banyak platform ya, yang di IoT ini ya. Jadi platformnya ada macam-macam, ada pakai ThingSpeak, ada pakai yang ThingSpot, ada pakai yang Ubidot, ada pakai Telegram, bisa juga pakai WA, WhatsApp itu ya.
ataukah menggunakan aplikasi-aplikasi pakai AWS juga sudah disediakan, ataukah aplikasi yang lainnya dia. Oke, yang di sisi sini, yang di ThinkSpeak-nya, nanti ini kita akan mencoba untuk melakukan koneksi dari ini ya, secara konsepnya di ThinkSpeak-nya nanti kita akan pakai namanya HTTP ya. Jadi platformnya kita pakai HTTP, yang untuk dikoneksi ke sisi ThinkSpeak-nya. Cara pengiriman datanya ke isi ThinkSpeak, nanti kita pakai modulnya WiFi, kemudian modul ini harus ada protokol yang digunakan untuk proses pengiriman data. Jadi modul WiFi-nya kan dia, yang digunakan physical layer-nya. Jadi ini pakai OSI layer ya. Di isi physical layer-nya kita pakai modul WiFi-nya, kemudian untuk yang di format datanya atau protokol datanya, kita pakai HTTP bisa, atau pakai MQTT juga bisa, pakai CoAP juga bisa protokolnya ya, ataukah dia pakai MQP ataukah yang lainnya. Ada banyak protokol untuk IoT untuk proses pengiriman datanya dia. Untuk yang di sisi sini, proses pengirimannya kalau dia pakai HTTP, maka secara konsepnya dia itu, sama yang di HTTP yang biasa, itu dia nanti ada post, sama nanti ada namanya, request-nya, responnya ya. Jadi nanti ada namanya request sama dia untuk yang di responnya. Oke, untuk yang di sisi request-nya nanti di sini ada, koneksi ke sisi TeamSpeak-nya ke isi server. Kemudian ya di si post-nya, ini yang digunakan untuk yang ini ya, apa istilahnya, untuk yang dikoneksi ke sisi server kan dia ada 2 cara ya, bisa pakai post dan dia nanti bisa pakai get ya. Jadi ini untuk yang di sini, dia itu pakai metode post-nya untuk proses komunikasi ke sisi server. Jadi kalau dia pakai namanya get, maka nanti semua datanya itu akan kelihatan di sisi URL. Kalau kita pakai post, nanti dia itu akan lebih aman dibandingkan dia itu pakai perintah get-nya tadi ya. Kemudian untuk yang di format datanya, ini format datanya dia itu bisa pakai JSON ataukah dia itu bisa pakai XML. Kebanyakan yang digunakan dia itu pakai JSON-nya ini ya. Jadi nanti di sini dia itu pakai JSON format, pakai Java formatnya ini ya. Jadi nanti ada APK-nya di apa, nanti field satunya di apa dan sebagainya. Jadi nanti ini informasi ini yang nantinya dia akan dikirim ke sisi server. Ini ya, kita langsung aja. Nantinya di sini yang di sisi ThinkSpeak-nya ada 2 informasi yang perlu kita catat dari sisi ThinkSpeak-nya. Jadi agar data kita yang kita apa istilahnya kita kirim dari SP32 ini bisa diterima dengan baik di ThinkSpeak-nya, maka di ThinkSpeak-nya nanti ada API-nya ya. Jadi nanti API-nya harus kita catat dulu. Nanti ada namanya channel-nya. Jadi ada 2 informasi yang perlu kita catat dari sisi, ThinkSpeak-nya. Yang pertama yaitu informasi tentang channel-nya. Yang kedua informasi tentang API key-nya. Jadi nanti di API key-nya nanti dia akan dicatat, nah itu nanti dia akan dimasukkan ke dalam program di ESP32-nya. Jadi nanti di ESP32 dia akan, tahu ketika dia itu mau ngirim data, nanti ngirim data yang ke mana. Nanti tahunya dari sini, yaitu nanti ada my channel number-nya, sudah ada ThinkSpeak-nya, dan juga nanti sudah ada API di sisi, programnya ini ya. Ini, cara ngirim data juga cukup simpel, nanti yang sini yaitu dia pakai write field-nya, nanti ada dimasukkan channel number-nya, ada field-nya, juga nanti ada value-nya, nanti sini ada namanya write API key-nya nih. Ini kalau dia mengirim lebih dari 1 data, pakai set field-nya nantinya bisa beberapa baris, nantinya baru dikirimkan ke channel number-nya sama nantinya ke sisi API key-nya sudah kita dapatkan dari ThinkSpeak-nya. Oke, untuk yang di praktikum ini beda sama yang di Walkwi ya. Yang di Walkwi kan dia pakai DHT22 ya. Jadi saya cek yang di Walkwi dia tidak ada DHT11. Yang di modul kit yang kita punya, ini, kita punyanya hanya DHT11. Jadi di DHT22-nya kita tidak ada di modul kit yang ada di lab-nya dia. Sehingga ini saya sesuaikan dengan yang di modul lab-nya, gitu ya.
Nanti yang di sini silakan disesuaikan dengan yang ada di modulnya WOKWI. Karena di modulnya WOKWI sekali lagi dia tuh hanya ada DAT22. Ini proses untuk yang menambahkan library DHT-nya ke sisi SP32-nya. Kemudian nanti yang sini ini untuk ini ya kayak yang sebelumnya tadi kayak punyanya Mbak Fitro tadi, ini digunakan untuk koneksi dari SP32 ke sisi DHT22-nya. Jadi dipastikan misalnya sensornya DHT22 itu sudah dikenali di SP32-nya. Oke, untuk yang di sini ini kalau dia pakai DHT11-nya. Ya, jadi kalau coba tadi saya buka lagi yang punyanya Mbak Fitro tadi. Ini yang di DHT22-nya, ya. Bentar. Ini koneksi ke DHT22-nya. Di DHT22 nanti yang sini ada semacam kayak LCD, itu si LCD-nya. Kemudian nantinya sini dia itu untuk membaca temperatur sama dia untuk membaca humidity-nya ini ya. Ya, jadi sama ya. Jadi nanti ada DHT read temperaturnya, nanti di sini ada namanya DHT read humidity-nya. Oke, sebentar ya, baterai saya mau habis. Oke, kemudian yang dari sini ini ditampilkan baik itu yang di serial monitor ini ya, pakai serial pin-nya di sini, ataukah dia ditampilkan di sisi LCD-nya. Jadi yang di programnya Mbak Fitro tadi, ini sudah bisa ditampilkan baik itu yang di sisi serial monitor dan juga nanti dia akan tampil di sisi LCD display-nya, gitu ya. Oke, kemudian ini kalau di praktikumnya ada di lab, ini kita tambahkan ada namanya OLED display ini ya. Ini tambahan aja nanti ya, ini dilewati aja. Sekarang kita akan coba ke sisi koneksinya ke TeamSpeak-nya. Jadi yang pertama kita akan koneksi ke TeamSpeak-nya, nanti silahkan diikuti aja yang di sini. Ini akses ke webnya TeamSpeak, yaitu nanti ada teamspeak.com-nya. Kemudian nanti di sini kalau sudah punya akunnya silakan langsung masuk di akunnya, kalau belum nantinya silakan melakukan registrasi ke akunnya di TeamSpeak-nya dia. Kemudian yang berikutnya silakan membuat channel ini ya. Jadi nanti ada membuat channel dan sebagainya, ada new channel. Channel ini yang digunakan untuk proses pengiriman data dari si SP32-nya ke sisi TeamSpeak-nya. Jadi nanti ada dua informasi ya yang dibutuhkan di TeamSpeak-nya. Ada namanya channel-nya, sama nanti ada namanya API dari sisi TeamSpeak-nya. Jadi yang pertama ini ada channel-nya, sehingga nanti di sini dia akan muncul channel yang ada di sini ya. Jadi ini ya, ini nanti channel-nya. Ya, ini nanti channel-nya yang di paling atas ini ya. Kemudian nanti sih ada namanya API key-nya. Ya, ini API key-nya, ada operet API key-nya, ini yang disimpan. Jadi telah saya sudah punya di TeamSpeak. Yang di channel ID saya ini ya, ini channel ID saya nantinya. Kalau nanti kalian membuat new channel-nya, maka nanti di sini ada yang namanya channel ID-nya. Kemudian untuk mengetahui API key-nya, nanti di sini ada private view, ada public view, channel setting, dan sebagainya. Ini kalian klik yang di bagian, bentar, ini kelihatannya butuh login lagi. Ini sudah masuk ini. Ini API-nya,
Ini ya, ini key-nya. Jadi nanti key-nya nanti ini saya kopikan ke dalam program di ESP32 saya itu ya. Kemudian, nantinya setelah kita membuat, di sisi apa istilahnya, TeamSpeak-nya, kita di TeamSpeak-nya ini juga akan membuat 2 variabel untuk 2 field-nya ini ya, untuk menerima data dari sensor atau dari SP32. Jadi di sini di channel ini nanti ada 2 field, yaitu nantinya field satunya suhu, keduanya itu dia kelembapan. Karena di sensor SP3 DHT22 itu nanti ada 2 parameter ya, itu nanti ada parameternya suhu dan juga nanti ada parameternya kelembapan. Ini ya. Jadi ini kita buat dulu field-nya, field 1 sama nanti yang field 2. Jadi ini nanti juga akan masuk di program ISP32 kita itu ya. Ini ya, jadi, ada 3 informasi ini yang penting ya, ada channel-nya dibuat dulu, setelah channel dibuat nanti ada field-nya dibuat, yaitu nanti ada 2 field, sama nanti ada API yang nantinya akan dimasukkan di dalam program ESP32 kita. Kemudian satu lagi, ini akan ada 2 field chart-nya, kita nantinya menampilkan datanya apakah nanti dalam bentuk yang di line chart, ataukah nantinya sini dalam bentuk yang bar chart, ataukah dalam bentuk yang circle dan sebagainya. Jadi nantinya bisa kita pilih, untuk yang diproses menampilkan chart-nya yang ada di sini gitu ya. Ini untuk yang di sisi API key-nya. Ini, kita akan mencoba untuk, kalau di apa istilahnya, di, Walkme, nantinya, kita juga harus menginstal TeamSpeak-nya ini ya. Jadi nantinya sini harus kita install dulu TeamSpeak-nya, kemudian nantinya sini kita akan menambahkan di sini ya, ada include TeamSpeak-nya ke dalam, Walkme kita. Jadi nanti, yang perlu ditambahkan, yang kayak punya Mbak Fitro tadi, tinggal ditambahkan dengan library TeamSpeak di dalam programnya dia. Kemudian, nanti di sini ada define channel ID-nya, jadi yang berhubungan dengan yang di TeamSpeak-nya, ini nantinya akan dimasukkan. Kemudian satu lagi, ini untuk yang koneksi ke sisi TeamSpeak-nya, kita akan menggunakan WiFi. Jadi selagi karena kita menggunakan WiFi, ini nanti ada tambahan yang di include wifi.h-nya. Nah, jadi nanti sini kita ada tambahan WiFi-nya, yaitu nanti ya include wifi.h-nya. Oke, untuk yang di sisi sini nanti tinggal dikopikan aja ini ya. Nanti kalau, selain yang berkaitan dengan di tadi 2 ya, modul WiFi-nya, ini modul WiFi-nya kita kopikan ini ya, kalau ada terangnya WiFi dan sebagainya, ini kita kopikan ke dalam program kita, sama nantinya informasi terkait dengan TeamSpeak-nya, ini juga kita kopikan ke dalam program kita itu ya. Ini yang tidak berkaitan dengan modul WiFi, ini ya, ini ada WiFi juga, ini kita masukkan juga ke dalam TeamSpeak kita, sampai dia WiFi connected. Ini juga sama, TeamSpeak-nya juga nanti kita masukkan juga ke dalam, program di SP32 kita. Nah, yang di sini kan ini sudah ada di waktu koneksi ke sisi, dari sensornya ke ESP32-nya. Jadi ini apa istilahnya, yang kita tambahkan cukup yang di sini aja ya. Jadi if client connect, servernya 80 dan sebagainya, TeamSpeak-nya, tadi kan dia ada 2 data. Jadi kalau dia ada 2 data, nantinya cukup agak 2, perintah ini ya, yaitu dia set field-nya yang pertama, field yang pertama tadi kan kita ada 2 field yang kita masukkan, yaitu yang pertama tadi ada yang namanya kalau di saya ada namanya temperatur sama dia ada yang namanya humidity. Jadi nanti ada 2 field ini yang kita masukkan ke dalam channel saya ini ya. Ini ya, ini nantinya yang ini field yang pertama, ini dia T temperaturnya, ini ya, T-nya dari sini temperaturnya. Kemudian yang kedua dia tuh H-nya, yaitu dia humidity-nya, ini ya. Kemudian, setelah kita masukkan, ke dalam set field-nya ini, maka kita bisa menuliskan ke dalam channel ID sama ke API yang sudah kita definisikan di atas tadi ya.
Ini untuk yang di hanya ini ya, menambahkan di sel monitornya, nanti send to TeamSpeak-nya, kemudian nanti sini yaitu ini sekarang kita coba ya. Ini kita coba nanti di TeamSpeak-nya dia akan muncul informasi kayak gini ya. Jadi nanti ada suhunya, nanti ada kelembapannya yang ada di sini dia. Oke, sekarang kita akan coba untuk yang di Mobi-nya sebentar. Nanti ya, ini kebetulan saya sudah ini ya menemukan ada sebuah file Mobi, nanti bisa kalian coba ya. Ini saya kopikan aja di kolom chatting, ya, biar kalian nggak nyari-nyari lagi. Nah, ini kalau kita jalankan, ya, ini dijalankan, tinggal di running aja ya. Nanti ada suhu kelembapannya, ini nanti ada 24 sama dia 40. Kalau mau dirubah, ini menjadi 40, ini menjadi 58 gitu ya. Nah ini 40, ini 58 gitu ya. Ini ya, ini kita sudah ada semacam kayak default-nya kayak gini. Sekarang kita akan coba koneksikan si ESP32 ini, DHT22 ini ke sisi TeamSpeak-nya gitu ya. Jadi, nanti ya apa yang perlu kita tambahkan di sini. Jadi yang, perlu kita tambahkan di sini, yang tadi ya, mulai dari awal ya. Jadi nanti di sini dia itu ada ditambahkan yang namanya include WiFi-nya. Jadi nanti di sini kita akan menggunakan WiFi-nya untuk koneksi ke sisi ya, TeamSpeak-nya. Kemudian, selain di include WiFi-nya, ini ya, ini kita tambahkan juga include TeamSpeak-nya. Ya, ini tambahkan juga kita akan menggunakan library TeamSpeak. Ini pastikan nanti di sini di TeamSpeak-nya ditambahkan ya. Jadi nanti di sini ditambahkan, tinggal ditulis TeamSpeak. Ya. Nah, ini sudah langsung masuk library-nya TeamSpeak-nya. Jadi ini tadi kan ada prosesnya untuk menambahkan library di TeamSpeak-nya ini ya. Nanti silahkan ditambahkan di sini, maka nanti di sini dia sudah masuk ya di TeamSpeak-nya ini. Oke, yang berikutnya kita akan nyoba pakai yang namanya channel-nya. Jadi nanti yang di apa istilahnya di sisi setting sama ini ya, setting SSID-nya sama yang di apa istilahnya channel ID-nya. Ini bisa taruh di sini aja biar. Di channel ID-nya kita ganti yang punya kita tadi ya. Jadi yang punya saya tadi yaitu dia sini silahkan dikopikan ke sini. Channel ID-nya dia pakai yang ini. Kemudian untuk yang di channel-nya ini dia API key-nya. Nah, ini kita kopikan yang dari sini, dikopikan ke sisi sini. Oke, ini WiFi klien dan sebagainya sementara kayak gini, ikuti dulu aja untuk yang di sini. Kemudian, setelah ini kita akan menambahkan untuk yang di sisi apa istilahnya, inisial WiFi-nya kita lihat di sini dia itu masuk di bagian voice setup-nya. Jadi di voice setup-nya nantinya sini ada tambahnya yaitu dia untuk inisial dari WiFi-nya nih. Jadi ini sama nantinya untuk inisial dari TeamSpeak-nya. Jadi inisial dari WiFi sama TeamSpeak-nya kita tambahkan ke dalam setup-nya ini ya. Oke, ini sudah kita tambahkan di dalam, setup-nya ini. Kemudian yang berikutnya, yang di loop-nya ini, proses untuk pengiriman data, suhu, dan kelembapannya ke sisi TeamSpeak-nya. Jadi tinggal kalian kopikan aja, ini dari sini dikopikan. Di loop-nya sini ya. Di loop-nya sini dikopikan, ya. Sama, biar kita bisa ngecek juga kondisi, apa istilahnya, di sela monitornya, ya, di sela monitornya.
Ini kita kopikan juga biar muncul di serial monitornya dia. Ini kelihatannya tutup kurungnya kurang satu ini. Ya, ini biar rapi. Oke, ya. Sekarang kita jalankan nanti ya di programnya ini ya. Kita tunggu. Dia agak lama sedikit. Oh, ini kelihatannya ada variabelnya yang keliru ya saya. Jadi yang di sini untuk yang di temperaturnya dia pakai temperatur, beda di sini tadi ya. Ini kan dia tadi pakai T sama pakai H, ya float T sama float H yang dari sini. Yang ini kan dia humidity sama dia temperatur ini berarti harus diganti dulu nih. Jadi ini dia temperatur, ini dia humidity. Biar sama di sini ya. Ini variabelnya kan dia humidity sama dia temperatur ini. Ada lagi yang lainnya enggak ya? Oh ini. Dia humidity sama dia temperatur. Oke, kita jalankan lagi. Masih agak lama. Nah, ini ya, ini sudah muncul di sini. Oh ini ya, ini terakhir dia tuh connecting ke Ethernet. Oh iya, ini Ethernet-nya kan WiFi yang ada di rumah nih ya. Nah, ini bisa kalian lihat rujuk ya. Jadi akses point-nya tidak dijumpai. Ini kalian bisa gunakan Walkwie Cache ya. Jadi caranya gimana? Ini tinggal dicari di googling ya. Di googling Walkwie WiFi ESP32 ya. Jadi ini koneksi WiFi ESP32 ini ya. Ini ada contohnya gimana cara menggunakan WiFi-nya ini ya. Nanti gunakan ini ya. Walkwie case-nya nih, SSID sama password-nya gunakan yang ini. Kita tinggal kopikan di sini, tinggal kita ganti SSID sama password-nya dengan yang tadi ya. Nah ini ya. Jadi kita gunakan Walkwie case-nya untuk koneksi ke ThinkSpeak-nya. Jadi di Walkwie sudah menyediakan modul WiFi-nya karena tadi saya lupa ya. Jadi ini kan dia Ethernet ini koneksi di rumah saya. Sekarang kita koneksikan lagi. Oke, kita tunggu sebentar.
Oke, agak lama ya koneksinya ke sana. Kalau juga ini gratisan ya. Sekarang kita coba koneksinya. Ini sudah jalan. Tinggal kita lihat. Nah ini ya, ini di WiFi-nya dia sudah terkoneksi pakai WiFi case-nya ya. Jadi lihat di sini dia sudah terkoneksi yang di selama monitornya connecting ke WiFi case-nya nih ya, WiFi case-nya ini. Ini WiFi connected. Ini sudah ada temperatur, ini sudah terkirim ke sisi TeamSpeak. Ya, jadi humidity 58, temperatur 40, ini sudah terkirim ke TeamSpeak-nya. Sekarang coba kita amati di TeamSpeak-nya. Nah, di TeamSpeak-nya ini kita lihat di private-nya. Ya, sampai kita lokasinya bisa muncul juga ya. Nanti datanya mengirim dari ini kebetulan saya bawa data sebelumnya ya. Jadi ini tanggal 23 Oktober coba saya refresh dulu ya. Nanti kalau datanya belum masuk, tinggal di refresh dulu aja. Ini ya, ini biar kelihatan biar nampak, ini saya coba nantinya humidity-nya 40 ya. Sama saya coba untuk yang di temperaturnya ini 0 ya. Atau kita bikin aja ya. Humidity-nya dia 40 atau 30 ya. Humidity kita setting 30, temperaturnya kita setting 0. Nah, coba kita coba. Humidity-nya kita setting 30. Nah, kemudian temperaturnya kita setting dia 0 derajat. Atau minus 0,4 juga nggak apa-apa. Ini ya, ini sudah muncul. Dan yang sini kita cek, ini sudah terkirim juga ke sisi TeamSpeak. Nah, sekarang kita amati di TeamSpeak-nya ya. Di TeamSpeak-nya kita amati. Nah ini ya, ini data yang per hari ini, ya tanggal 23 Oktober jam 16.42 ini ya. Jadi kelihatan ya, ini dia tuh datanya yaitu dia di 30 derajat. Kemudian yang di sini temperaturnya dia 0, ini datanya di sini ya. Itu temperaturnya minus 0,4. Bisa dipahami dari sini? Saya kirimkan aja ini ya di program lengkapnya di apa istilahnya di kolom chat ya. Nanti bisa kalian coba ya. Atau kalian mau coba sendiri dan sebagainya silakan. Ada yang mau ditanyakan di sini? Halo, monitor? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Nanti silakan diikuti di sini ya, di modulnya nih ya. Kemudian kalau sudah bisa lihat di DHT-nya, silakan kalian coba menggunakan yang ultrasonik ya. Jadi ini nggak usah nanti ya, ini silakan gunakan yang ultrasonik. Jadi nanti tugasnya silakan gunakan ultrasonik, sensornya menggunakan ultrasonik, dikirim ke TeamSpeak. Ya, jadi nanti tugasnya yaitu nanti ya, ini saya sudah berikan contohnya tadi yang DHT dua-duanya. Nanti itu di tugasnya silakan ini dikoneksikan pakai DHT pakai ultrasonik ya. Jadi sudah WiFi connected. Nantinya koneksinya ultrasoniknya dia itu langsung dikirimkan datanya ke sisi ini apa sebenarnya TeamSpeak-nya ya. Jadi ini ada namanya enable private gateway ya.
Jadi kalau kita pakai namanya enable private gateway, ini kalau kita berbayar, jadi kalau kita bayar ke Wokwi, maka kita bisa mengontrol perangkat ESP32 kita. Jadi ini bisa dua arah ya komunikasinya ya. Kalau yang gratisan dia itu masih satu arah. Jadi artinya data yang dari ESP32 sensornya dia itu akan dikirim ke TeamSpeak. Tapi yang dari TeamSpeak-nya kita tidak bisa kontrol ke sisi ESP32-nya. Jadi itu ya. Ini yang ada di sisi ESP32 itu ya. Baik, yang dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri untuk yang di kuliah hari ini? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Baik, kalau belum ada, ini ya, nanti yang di tugasnya sebentar. Ini saya buat dulu tugasnya. Buat tugas untuk yang di Praktikum 8. Ini jamnya. Maaf, Pak. Misi. Untuk akun PJJ belum. Ya, sebentar. Habis ini saya masih bikin tugas untuk yang di. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi ini tugasnya, ini ISP32, DAT 22 ke dan ultrasonik ke TeamSpeak ya. Ini yang untuk LJ ya. LJ-nya ini saya akan coba tutup absennya ya. Sekarang saya akan buka absennya untuk yang di PJJ. Oke, yang PJJ silakan untuk absensi. Dan perhatikan yang di tugasnya ya, silakan dikerjakan yang di tugasnya. Ini saya cek dulu. Yang di prakteknya yang 7 kemarin baru 5 mahasiswa yang mengumpulkan. Ya, jadi ini akan berpengaruh ke nilai akhir dari kalian ya, untuk yang di mata kuliah Praktikum Sistem Komunikasi Nirkabel ini ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri untuk yang di kuliah sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya izin live ya.